sambil Ana bacakan yang sudah terkait iktikaf Ustazah. Iktikaf wanita itu ketika di rumah itu tidak mengurangi keutamaannya. Ketika misalnya dia memilih iktikaf di masjid, apakah itu mengurangi keutamaan muslimah yang harus tetap berdiam diri di rumah? Yang kemudian bagaimana cara iktikaf di rumah yang sudah? Dan kalau misalnya suka sholatnya itu di kamar, apakah sholatnya iktikafnya itu di kamar? Ya, baik. Jazakillah khair atas pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Baik, ini masalah iktikaf ya, Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman antusias ya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara yang bisa kita lakukan adalah beriktikaf, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pahami apa sih arti iktikaf, ya ini dulu yang perlu kita pahamkan ya, karena nanti kalau kita sudah bisa memahami apa itu iktikaf, maka kita bisa akhirnya menjalankan iktikaf itu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, para ulama berbeda pendapat dalam masalah mendefinisikan apa itu arti i'tikaf. Ada yang mengatakan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, berdiam diri di masjid, dan pastinya yang namanya i'tikaf itu harus ada niat, karena i'tikaf ini kan adalah sebuah ibadah dan tidaklah ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus berniat. Jadi jangan lupa nih, kalau mau i'tikaf harus memiliki niat bahwasanya saya mau beriktikaf, agar membedakan antara iktikaf dengan ibadah yang lainnya ya. Nah, ini penting juga ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya orang beriktikaf itu adalah orang yang dia berdiam diri di masjid untuk berniat iktikaf ya, dimulai pastinya waktu iktikaf yang melakukan taatan pada Allah Azza wa Jalla itu dimulai yaitu setelah matahari tenggelam di tanggal berapa, berarti 20 ya, 20, dan nanti dia bisa beribadah sampai keluar dari bulan Ramadan ya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya yang namanya i'tikaf itu boleh hanya sebentar, nggak harus diam di masjid terus, tapi dia kalau misalnya mau 4 jam, 5 jam di masjid, berdiam diri, kemudian niat untuk i'tikaf, maka itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, wal i'tikafu huwal maks fil masjid li ta'atillah, sawa'an kanatil muddah katsira aw qalilah. Kata Ibnu Baz, i'tikaf itu adalah aktivitas berdiam diri seorang hamba Allah di masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik dilakukan dalam waktu yang lama maupun yang singkat. Li'annahu lam yarid, kata Ibnu Baz, fidzalika fima a'lam ma yadullu 'ala at-tahdid la bi yawm wala bi yawmain wala bima huwa akthar min dhalik wa huwa ibadatun masyru'ah illa idza nadaru sarihan sara wajiban bin nadri wa huwa fi haqqil mar'ati war rajuli sawa. Kata Syekh Ibnu Baz ya, subhanallah teman-teman, ini juga baca tuh fatwanya Ibnu Baz, bagus juga bukunya teman-teman. Jadi tadi ada ya teman-teman fatwa Syekh Utsaimin, ada juga bukunya fatwa Syekh Ibnu Baz. Kata beliau, kenapa beliau mengatakan yang namanya i'tikaf itu barang sebentar sudah dikatakan i'tikaf? Karena kata beliau, sepengetahuan saya, kata Syekh bin Baz, tidak terdapat dalil yang menetapkan batas waktu i'tikaf ya, entah itu selama sehari, 2 hari atau lebih dari itu. Di i'tikaf, kata beliau, barang sebentar saja, yaitu sudah dinamakan i'tikaf ya, Masya Allah. Nah, kemudian apa sih tujuan dari beriktikaf? Ya, ini juga penting. Tujuannya adalah untuk menyibukkan hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memutus kesibukan kita dengan dunia. Itu tujuan iktikaf. Jadi tujuan utama iktikaf itu adalah kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu ya 11 bulan itu terkadang kita lalai dari kehidupan akhirat. Kadang dunia itu lebih mendominasi daripada kita fokus untuk kehidupan akhirat. Maka hikmah di antara iktikaf adalah agar kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita jadikan Allah sebagai prioritas utama kita ya, Masya Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan malam Lailatul Qadar dalam menjalankan i'tikaf. Nah, untuk para wanita ya, apakah boleh di rumahnya dan bagaimana caranya? Sama, dia berniat ketika sudah menjelang 10 malam terakhir Ramadan dimulai ya, saat terbenamnya matahari, berarti di hari ke-20 bulan Ramadan, dia mulai berniat, ya Allah saya mau beriktikaf ini. Dia mau beriktikaf, kemudian dia tidak keluar ya dari tempat yang dia jadikan tempat iktikaf. Kalau bisa jangan di kamar ya, teman-teman. Kalau di kamar kan biasanya ada ranjang, ada kasur, dan itu gangguan terbesar. Dan teman-teman
teman-teman kalau i'tikaf itu juga perlu untuk mengkondisikan HP masing-masing, karena biasanya tantangan terbesar zaman sekarang itu adalah HP. Di niat dan jalankan aktivitas i'tikaf di tempat yang telah ditentukan di rumah masing-masing. Pertama, kalau misalnya mau i'tikaf di masjid, yang punya suami harus izin ke suaminya. Yang punya wali, belum punya suami, mbak-mbak yang belum nikah, kalau mau i'tikaf di masjid, izin dulu ke walinya. Dan jadikan tempat i'tikaf di masjid itu tempat yang tidak jadi satu dengan kaum laki-laki. Jadi memang terjaga privasinya, keamanannya, auratnya bisa terjaga. Karena kan terkadang kita ketika i'tikaf itu kan kadang kalau malam hari mungkin bisa jadi kita tanpa sadar tersingkap aurat kita. Jadi memang harus ada di masjid itu tempat khusus untuk para kaum wanita. Ya, dan akses jalan untuk ke arah masjid mudah gitu ya, bukan tempat yang sangat-sangat rawan gitu ya. Dan ketika beriktikaf juga kita benar-benar suci dari haid dan nifas ya, karena tinggal di masjid melakukan ibadah-ibadah di dalam masjid ya. Maka benar-benar kita jaga agar kita suci, dan pastinya kita meniatkan diri kita beriktikaf hanya untuk mencari ridha Allah dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar.